Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil satu langkah yang bisa membuat pilkada melalui DPRD tidak jadi terwujud. Ya, Presiden SBY bakal mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu yang nanti disampaikan ke DPR untuk disahkan. Langkah tersebut menuai berbagai tanggapan dan akan menjadi pertaruhan politik Presiden di akhir pemerintahannya. SBY sendiri menjelaskan Perpu tersebut nantinya akan mengatur pilkada secara langsung, seperti yang dirasakan rakyat saat ini. Namun menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahuddin, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanggar konstitusi jika menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan rancangan undang-undang pilkada yang baru saja disetujui dan untuk disahkan oleh DPR. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku, maka pemerintah hanya dapat mengeluarkan Perpu jika ada keadaan memaksa atau darurat. Lalu, apakah Perpu Presiden nanti akan mulus diterima DPR? Ataukah DPR tetap akan mengesahkan Undang-Undang Pilkada melalui DPRD? Pemirsa, Presiden SBY akan menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Lalu bagaimanakah dengan konstelasi politik atas terbitnya Perpu tersebut? Apakah akan ditolak DPR? Dan bagaimanakah nasib beberapa daerah yang akan menggelar pilkada pada Oktober tahun depan? Dan mengingat ada 7 pilkada provinsi dan 240 pilkada kabupaten kota. Untuk membahas, di studio telah hadir pengamat politik Gun Gun Herianto dan mantan Komisioner KPU Igusti Putu Arte serta pakar hukum tata negara Dwi Putra Nugraha. Selamat pagi Bapak-bapak. Oke, kita mulai dari yang tengah dulu, Mas Gun Gun. Ini tanggapannya setelah kembali dan rapat konsolidasi, SBY akhirnya memutuskan akan mengeluarkan Perpu. Ya, saya melihat dalam perspektif politik ya, apa yang dilakukan Pak SBY ini sebenarnya mencuri perhatian momentum ya. Karena kemarin kan momentumnya kemudian memosisikan SBY terpojok dalam konteks reaksi publik, terutama di wilayah opini publik. Hantamannya sangat keras dan tentu posisi opini minoritas yang mendukung itu memosisikan SBY tentu dalam posisi yang sulit. Teramat sulit bagi logika kita untuk menerima bahwa Pak SBY tidak tahu mekanisme yang kemudian kemarin pada saat sidang paripurna ya, terutama pada saat Demokrat melakukan tindakan yang walk out gitu ya, dalam konteks partai politik yang punya batasan afiliatif dan posisi figur sentris yang sangat kuat ya di tubuh Partai Demokrat, maka tentu itu publik akan mengaitkan apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu sepengetahuan Pak SBY. Itu kan yang kemudian meskipun sudah dibantah begitu ya? Ya, kita sulit menerima satu logika yang kemudian sangat sederhana bahwa groupthink ya, gejala groupthink itu akan terjadi pada satu partai yang figurnya sangat kuat. Itu terjadi di PD Perjuangan, itu terjadi di Demokrat, itu terjadi juga di partai lain yang batasan afiliatif antara anggota dengan figur sentral itu sangat kuat, sehingga sulit memisahkan antara tindakan yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu dengan policy yang diinginkan oleh Pak SBY. Satu sisi itu, kemudian di sisi lain proses kan sudah selesai pada saat kemudian KMP memenangi pertarungan pada saat memutuskan ya RUU Pilkada menjadi undang-undang. Apa yang kemudian terjadi? Reaksi publik sangat kuat dan sampai menurut saya di stage of, bukan lagi di stage of brainstorming, tapi sudah masuk di konsolidasi. Proses konsolidasi opini di masyarakat yang kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh DPR tidak merasakan denyut yang diinginkan oleh masyarakat, gitu ya. Denyut yang kemudian tumbuh di masyarakat itu adalah bahwa masyarakat menghendaki pemilu kada langsung. Itu bisa dilihat dari survei-survei saintifik seperti misalnya dilakukan oleh teman-teman lingkaran survei Indonesia. Nah, sehingga apa posisi itu memosisikan Pak SBY tentu dalam keadaan sulit. Pada saat dia pulang, kemudian begitu melihat reaksi publik, tentu dia juga harus melakukan yang disebut dengan exit strategy. Nah, dalam konteks politik, tentu ini bagian dari political game ya. Permainan politik yang tentu secara cantik dilakukan oleh mereka yang di KMP pada saat memosisikan Partai Demokrat kemudian dalam posisi yang marginal secara opini publik. Tentu ini kan harus diantisipasi oleh Pak SBY. Logikanya adalah pada saat situasi itu sulit, maka kemudian dia harus membangun rebound gitu dalam konteks persepsi, dan salah satu yang kemudian masih dimungkinkan
memungkinkan dalam konteks otoritas dia sebagai presiden adalah mengeluarkan Perpu. Oke, Anda melihat ini langkah yang dilakukan SBY cukup berhasil untuk menghilangkan atau sedikit melupakan apa yang sudah dilakukan Demokrat begitu? Saya melihat tergantung pada outputnya. Karena gini, publik ini sekarang, kita masih ingat, pada tanggal 14 September, Pak SBY pidato di YouTube, dan dia menghendaki pilkada langsung. Dan secara wacana itu kemudian ditangkap oleh publik sebagai satu prospek yang cerah. Kemudian 17 September Pak Edi Baskoro ya, anaknya, kemudian juga meneguhkan itu. 18 September Pak Syarif Hasan yang secara institusional mewakili, dan itu representasi dari institusi Partai Demokrat, juga mendukung pilkada langsung. Tapi kemudian pada saat sidang istimewa Partai Demokrat walk out. Ini kan rangkaian yang orang bisa melihat ini proses dramaturgi. Pada saat dramaturgi itu kan yang dibangun adalah simulasi realitas. Simulasi realitas itu kan simulasi atas sesuatu yang seolah-olah dianggap ada tetapi sebenarnya tidak ada. Nah, artinya dalam konteks politik Partai Demokrat seolah-olah kemudian mendukung pilkada langsung, tetapi kemudian secara policy dia membiarkan dengan walk out-nya sejumlah anggota DPR itu, dan tentu ini memuluskan mereka yang ingin pilkada langsung, pilkada lewat DPRD, dalam konteks ini adalah KMP. Jadi ini mata rantai opera politik yang kemudian pasti ada mastermind-nya, ada skrip yang kemudian membuatnya. Saya melihat bahwa proses konstelasi politik yang terbangun di elit ini kemudian kan berujung pada disahkannya undang-undang pilkada. Berarti memang ini sebenarnya mengukuhkan yang terjadi adalah drama politik ini ya? Ya kan, kalau misalnya mau Mbak Nova bisa lihat dari sudut konstelasi matematis ya. Kalau kemudian kemarin yang dilakukan oleh Pak SBY mendukung pilkada langsung meskipun tentu dengan syarat, maka posisi 140-an ya, 148-an kursi. 129 yang hadir 129 itu kemudian menjadi tambahan suara untuk kubunya koalisinya Pak Jokowi. Tentu ini akan mengubah peta. Tetapi kan dengan menyisakan 6 anggota di ruang ya, tambah mungkin plus 11 dari Partai Golkar, posisi koalisi Indonesia Hebat itu masih tertinggal jauh. Karena jadi hanya 135 yang kemudian mendukung pilkada langsung. Artinya apa? Ini kalau dalam bacaan politis, kalau memang goodwill dan political will-nya mendukung pilkada langsung, harusnya momentumnya kemarin. Tetapi kan itu sudah lewat, dan kita sudah tidak bisa lagi menghibah kepada Partai Demokrat. Ini sudah masuk di fase baru, pertarungan baru, ya ini soal what next. Setelah kemudian undang-undang ini, Perpu kan, dia sodorkan Perpu. Tapi ingat, kalimat kemarin Pak SBY itu juga masih sangat-sangat debatable. Bercabang begitu ya? Saya akan bikin Perpu, dan itu secara objektif akan dinilai oleh DPR. Padahal petanya sudah berubah, Partai Demokrat hanya tinggal 61 kursi. Gitu. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita ke Mas Dwi dan ke Pak Putu, ini kita lihat pernyataan SBY terkait dengan RUU Pilkada. Seperti apa yang dapat Presiden tempuh untuk betul-betul menyelamatkan sistem pilkada yang saya anggap tepat dari yang tidak tepat, yaitu kembali ke pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan, berkomunikasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan ini merupakan bentuk konsultasi saya, Presiden, dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Mengapa saya bertanya kepada Mahkamah Konstitusi? Karena saya ingin mendapatkan kejelasan tentang tafsir dari Pasal 20 Undang-Undang Dasar. Oke, saya ke Mas Dwi. Mas Dwi, Anda melihat dari sisi ketatanegaraan begitu, dikeluarkannya Perpu ini bagaimana? Ya, dari ini sebelum saya mengomentari inilah ya, begitu. Jadi memang saya mungkin salah satu pengamat yang sedikit bodoh begitu, lugu. Kemarin 26 September saya benar-benar tertipu, termasuk masyarakat atau rakyat yang tertipu begitu, karena saya berpikir Demokrat pada awalnya memang dia akan saya percaya bakal mendukung koalisi Indonesia Hebat, koalisi Pak Jokowi ini begitu ya. Tetapi ternyata akhirnya dramaturgi dari bahasanya begitu ya. Jadi sekali lagi yang saya lihat memang libido kekuasaan ini
itu yang seharusnya orgasmenya itu bisa sampai kepada kursi kepresiden akhirnya tidak terjadi, tidak tercapai dalam koalisi KMP. Dia pakai kanal-kanal politik yang lain begitu, ya. Dan salah satunya memang pakai pilkada. Nah, dalam konteks kita berbicara tentang Perpu sekali lagi, dalam ini kan tadi sesuai dengan kita lihat pernyataan Pak SBY, dia sudah minta tafsir tentang pasal 20 begitu. Dan akhirnya memakai pasal 22. Yaitu dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Nah, dalam kacamata ketatanegaraan, yang namanya Perpu itu sejatinya adalah PP, sejatinya adalah peraturan pemerintah, tetapi pakai baju undang-undang sehingga dia disetarakan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, disetarakan dengan undang-undang begitu. Nah, tetapi sekali lagi yang berkembang saat ini pengertian atau tafsir dari kegentingan yang memaksa. Banyak pandangan yang mengatakan ini benar nggak genting begitu ya, benar nggak memaksa. Tetapi sekali lagi dalam putusan MK nomor 138 tahun 2009 itu sudah dijelaskan bahwa memang yang namanya Perpu ini hak subjektif dari seorang presiden. Tetapi hak subjektif ini itu harus ada kebutuhan keadaan-keadaan yang objektif. Pertama ada tiga tafsir, tiga ketentuan yang diberikan oleh MK. Pertama itu berbicara tentang ada nggak kebutuhan yang mendesak, ya. Kedua bicara tentang rex vacuum, ada kekosongan hukum. Jadi tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Dan yang ketiga berbicara tentang masalah waktu, masalah kecepatan. Kalau kita lihat kalau misalnya undang-undang butuh waktu yang proses yang panjang, maka Perpu ini sejatinya cepat. Nah, dalam kacamata sekali lagi ketatanegaraan, Perpu ini bisa membuat sesuatu yang ilegal menjadi legal. Ya, jadi dalam waktu yang sebentar itu sekali lagi sesuatu yang ilegal dapat dinyatakan oleh si presiden itu menjadi sesuatu yang legal. Jadi bisa katakan kalau misalnya dulu ini memberikan dana talangan itu sesuatu yang salah, dengan Perpu itu menjadi sesuatu yang baik. Benar tidak pernyataan jika Perpu yang akan dikeluarkan presiden ini menyalahi konstitusi begitu menurut beberapa pengamat? Karena menyalahgunakan keadaan genting dan memaksa tadi. Jadi sekali lagi, nah ini tafsirnya ya. Bahkan kalau kita lihat penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang lama yang dibuat oleh Yamin itu, bahwa not fair ordeningsrecht itu, keadaan memaksa itu seperti apa batasannya. Tetapi sekali lagi, ini hak subjektif seorang presiden. Jadi dia menentukan bagi dia yang namanya memaksa itu seperti apa. Nah, kalau bahasanya dia kan ini menyelamatkan demokrasi kita. Menyelamatkan bagaimana Vox Populi Vox Dei itu begitu. Jadi suara rakyat itu suara Tuhan. Itu yang harus diselamatkan. Jadi sekali lagi nanti ya objektivitasnya yang tadi saya bilang berdasarkan putusan 138 2009 MK itu nanti saya yakin KMP kalau misalnya ini benar jadi KMP akan membawanya kepada MK juga begitu. Untuk melihat apakah benar Perpu ini sesuai dengan kegentingan yang memaksa itu. Ya. Walaupun jadi memang ujungnya kan skenario dua ujungnya gitu ya. Pertama ini pasti akan dibawa ke MK, KMP akan bawa ke sana jalur hukumnya, jalur politiknya akan digagalkan di DPR. Dengan konstelasi kita lihat bahwa jauh sekali begitu ya. Walaupun nanti Koalisi Indonesia Hebat plus dengan Demokrat yang cuma 61 ini, itu jauh dibanding kalau nggak salah 30 ya bedanya dengan Koalisi Merah Putih. Tetapi secara jujur Anda bertiga ini melihatnya ini memang benar-benar keadaan genting dan memaksa demi terciptanya demokrasi atau justru upaya penyelamatan nama partai? Jawabnya sesaat lagi karena kita harus jeda pariwara. Tetap bersama kami pemirsa.